Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai bencana tanah bergerak, kita sudah tersambung melalui sambungan virtual dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Safaat. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang kembali. Baik, Bapak mungkin pertama-tama bisa dijelaskan Pak terkait dengan bencana tanah bergerak ini sebenarnya sudah berlangsung sejak kapan ya Pak? Hingga akhirnya data terakhir ada 92 rumah yang terdampak beserta dengan tempat ibadah. Betul. Ini saya waktu hari Jumat itu menerima surat atau menerima laporan dari Kecamatan Cineam terkait dengan adanya pergerakan tanah yang berada di Desa Cikondang di Dusun Margajaya. Baik, sejak akhir Januari ya Bapak ya, berarti sudah sebulan lebih sedikit ya hingga saat ini berarti ya? Betul, betul. Baik, nah untuk 92 rumah ini sudah data terbaru juga atau sudah ada penambahan setelah pengecekan di lapangan Pak? Udah ada penambahan kurang lebih 105 kakak. 105 kakak atau 105 bangunan? Iya. Belum, itu bangunan itu masih 92 kurang lebih itu. Berarti 92 bangunan dan ini mencakup 105 kakak ya Pak ya, data terbarunya ya? Betul. Baik, lalu untuk fasilitas umum Pak, bagaimana kondisinya akibat bencana tanah bergerak ini? Untuk fasilitas umum, terutama jalan itu, jalan retak-retak juga selalu berubah-berubah atau selalu ada pergerakan itu. Warga dengan sigap, warga dengan RPB dengan sigapnya itu cara dengan menutup retakan-retakan dan memperbaiki jalan itu untuk bisa dilalui. Baik, lalu Pak, 92 rumah yang terdampak tanah bergerak ini mengalami kerusakannya dalam kategori parah sehingga warga seluruhnya 105 kakak itu memilih mengungsi atau masih ada yang memilih bertahan di tempat tinggalnya? Sementara itu rumah-rumah itu ada yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Dan untuk warga itu disarankan untuk direlokasi. Baik, direlokasi. Nah, kemudian Pak, bagaimana langkah yang saat ini menjadi fokus dari pemerintah termasuk BPBD menangani dampak bencana tanah bergerak yang terjadi di wilayah tersebut? Untuk pemerintah dengan saat ini bekerja sama dengan geologi atau Badan Meteorologi Geofisika itu untuk mengadakan relokasi ke tempat yang lebih aman. Baik, tempat yang lebih aman ini seberapa jauh titiknya atau berada di lokasi yang di sebelah mana Pak? Bisa digambarkan mungkin titik yang aman ini seperti apa? Titik yang aman itu seperti yang jangan sampai ada kejadian yang terulang lagi itu mungkin atau lebih baik dari tempat yang semula itu. Baik, nah relokasi yang saat ini dilakukan berarti di titik yang aman ini didirikan tenda-tenda pengungsian, seperti itu ya Pak? Belum. Kalau pengungsian sekarang masyarakat itu diungsikan ada yang di rumah kerabatnya terdekat yang aman, ada yang di balai desa atau di GOR, ada juga yang di sarana umum. Baik, berarti untuk titik aman tersebut nantinya akan dibangunkan lagi perumahan warga seperti itu? Betul. Baik, kemudian di mana titik aman yang akan menjadi tempat relokasi ini Pak? Seberapa jauh dari lokasi yang saat ini mengalami bencana tanah bergerak? Itu kurang lebih ya sekitar 100 meteran kurang lebih itu dari lokasi itu. Karena itu merupakan tanah desa itu. Baik. Sambil kita menunggu bagaimana kelanjutan dari proses penyiapan tempat relokasi, untuk bantuan yang dibutuhkan bagi warga yang terdampak seperti apa Pak kebutuhannya? Karena tadi Bapak katakan juga tidak hanya rumah dan fasilitas umum yang rusak, tapi juga jalan banyak yang mengalami kerusakan cukup parah. Bagaimana distribusi ini dilakukan? Untuk distribusi pasokan atau bantuan-bantuan dari pihak luar itu sampai juga ke lokasi karena setiap ada retakan itu langsung diantisipasi sama relawan dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Baik,
Untuk kondisi di pengungsian sendiri seperti apa Pak saat ini? Mayoritas diisi oleh ibu kah atau anak atau lansia atau seperti apa? Dan bagaimana kondisi para pengungsi hingga saat ini? Variatif juga, karena kalau siang hari itu bapak-bapaknya biasanya lagi pada ke ladang itu, kalau ibu-ibunya ya standby di tempat pengungsian. Baik, lalu Alhamdulillah bagaimana? sehat-sehat semua. Ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian bagaimana dengan kondisi untuk anak-anak yang bersekolah? Apakah ada sekolah juga Pak yang terdampak akibat peristiwa tanah bergerak ini? Untuk anak-anak yang sekolah itu sementara ya dipindahkan itu ke tempat yang aman. Mengungsi ke sekolah yang lain di lokasi yang lebih aman seperti itu maksudnya? Iya betul juga. Baik, baik. Kemudian Pak, untuk saat ini apakah seluruh warga sudah bersedia untuk direlokasi atau masih ada menerima penolakan dari beberapa warga seperti apa? Sementara itu untuk penolakan tidak ada. Ini harus ini. Baik, baik kami harap langkah cepat dari pemerintah terkait dengan upaya relokasi dapat segera dilakukan sehingga rakyat pun atau warga pun dapat melanjutkan kehidupannya seperti normal. Terima kasih Bapak Safaat, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat.